perubahan basis yaitu mengubah basis dari suatu ruang vektor V yang semula B menjadi B aksen. Akibatnya, matriks koordinat dari suatu vektor V, yaitu matriks koordinat vektor VB, berubah menjadi matriks koordinat vektor VB aksen. Misalkan B sama dengan vektor U1 dan vektor U2 merupakan basis lama, dan B aksen sama dengan vektor U1 aksen dan vektor U2 aksen merupakan basis baru. Misalkan matriks koordinat untuk vektor-vektor basis baru terhadap basis lama sebagai berikut. Matriks koordinat vektor U1 aksen B sama dengan matriks AB, dan matriks koordinat vektor U2 aksen B sama dengan matriks CD, atau vektor U1 aksen sama dengan A dikali vektor U1 ditambah B kali vektor U2. Itu merupakan persamaan pertama. Dan vektor U2 aksen sama dengan A dikali vektor U1 ditambah D dikali vektor U2. Itu merupakan persamaan kedua. Misalkan pula vektor V suatu vektor V dan suatu vektor dari V, dan misalkan matriks koordinat vektor VB aksen sama dengan matriks K1 K2. Matriks koordinat vektor V relatif terhadap basis baru atau B aksen, atau vektor V sama dengan K1 dikali vektor U1 aksen ditambah K2 dikali vektor U2 aksen. Itu merupakan persamaan ketiga. Matriks koordinat vektor V relatif terhadap basis lama B diperoleh dengan mensubstitusi persamaan 1 dan kedua ke dalam persamaan ketiga. Dari persamaan ketiga yaitu vektor V sama dengan K1 dikali vektor U1 aksen tambah K2 dikali vektor U2 aksen. Kita ubah vektor U1 aksennya menjadi K dikali A dikali vektor U1 ditambah B kali vektor U2 tutup kurung ditambah K dikali, kita ubah vektor U2 aksennya tadi menjadi C kali K tambah K2 ditambah K2 dikali kurung C kali U vektor U1 ditambah D kali vektor U2, sehingga kita satukan yang sama jadi vektor K1 kali A ditambah K2 kali C itu kali vektor U1 dan K1 kali B tambah K2 kali D merupakan dikali vektor U2, sehingga matriks koordinat vektor B sama dengan K1A ditambah K2C K1B ditambah K2D, atau vektor koordinat matriks koordinat suatu vektor VB dan sama dengan matriks ACBD kali K1 K2 kali matriks K1 K2, atau matriks koordinat vektor VB sama dengan matriks ACBD dikali matriks koordinat vektor B aksen, sehingga ACBD disebut matriks transisi. Misalkan suatu matriks koordinat vektor VB sama dengan P dikali matriks koordinat vektor VB aksen. P merupakan matriks transisi dari suatu basis baru atau B aksen ke basis lama atau B. Kolom-kolom matriks P adalah matriks koordinat dari vektor-vektor basis baru relatif terhadap basis lama. Itu matriks koordinat vektor U1 aksen B, matriks koordinat vektor U2 aksen B sampai dengan matriks koordinat
vektor UN aksen B. Sehingga P sama dengan matriks dari matriks koordinat vektor 1 aksen vektor U1 aksen B baru matriks koordinat U2 aksen B sampai dengan matriks koordinat vektor UN aksen B. Contoh, basis B sama dengan vektor U1, vektor U2 dan basis B aksen sama dengan vektor U1 aksen, vektor U2 aksen dengan vektor U1 sama dengan matriks 1 0 dan vektor 2 sama dengan 0 1 dan vektor U1 aksen sama dengan 1 1 dan vektor U2 aksen sama dengan 2 1. Tentukan pertama matriks transisi P dari B aksen ke B. Kedua, matriks koordinat vektor B jika matriks koordinat vektor B aksen sama dengan min 3 5. Penyelesaian yang A, vektor U1 aksen sama dengan A dikali vektor U1 ditambah B kali vektor U2 yang tadi persamaan pertama. Sehingga tadi vektor U1 aksen itu 1 1 sama dengan A belum diketahui. Jadi A dikali vektor U1 tadi 1 0 dan B juga belum diketahui, maka kita ubah vektor U2 nya menjadi tadi 0 1 sehingga didapat A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 sehingga vektor matriks koordinat vektor U1 aksen B sama dengan matriks AB sama dengan 1 1. Kedua, matriks vektor U2 aksen sama dengan C kali vektor U1 tambah D kali vektor U2 yang tadi persamaan kedua di pembahasan tadi, sehingga kita ubah vektor U2 aksennya menjadi 2 1 dan ubah masing-masing vektor U1 dan F yang diketahui, dimana vektor U1 diubah menjadi 1 0 dan vektor U2 berubah jadi 0 1 sehingga C sama dengan 2 dan D sama dengan 1 sehingga matriks koordinat vektor U2 aksen D sama dengan matriks CD sama dengan 2 1. Matriks transisi P dari B aksen ke B yaitu P sama dengan matriks dari matriks koordinat vektor U1 aksen B vektor matriks koordinat vektor U2 aksen B sama dengan 1 2 1 1. Yang kedua ya penyelesaian yang B itu vektor dari soalnya matriks koordinat vektor B jika matriks koordinat vektor B aksennya sama dengan min 3 5. Tuh jadi kita masukkan tadi P nya yang telah didapat itu 1 2 1 1 sehingga P vektor matriks koordinat vektor B sama dengan P kali matriks koordinat vektor B aksen sama dengan matriks 1 2 1 1 dikali dengan matriks min 3 5 sama dengan 7 2 matriks 7 sehingga hasilnya matriks 7 2. Contoh kedua, diketahui hal yang sama dengan contoh 1 tadi, diketahuinya sama, ditanyain itu matriks transisi Q dari B ke B aksen. Maka penyelesaiannya vektor U1 sama dengan A dikali vektor U1 aksen tambah B kali vektor U2 aksen. Ini kebalikan tadi. Yang tadi ditanya U1 aksen dan U2 aksen, sekarang ditanya U1 dan U2. Kita ubah vektor U1 nya jadi 1 0 sama dengan masukkan ke dalam vektor
U1 aksen dan vektor U2 aksen. Sehingga 1 2 1 1 dikali 1 0 1 2 0 1 1 1 min 1 jadi 1 2 menjadi 1 2 0 1 1 1 menjadi 1 0 0 1 1 min 1 1 A sama dengan, sehingga didapat A sama dengan min 1, B sama dengan 1. Sehingga matriks koordinat vektor U1 B aksen sama dengan matriks min 1 1. Sehingga baru kedua sama 2 tadi kita cari supaya dapat identitasnya, sehingga C sama dengan 2 dan D sama dengan 1. Sehingga vektor matriks koordinat dari vektor U2B aksen sama dengan matriks U1. Matriks transisi Q dari B ke B aksen yaitu Q sama dengan matriks koordinat dari matriks koordinat vektor U1 B aksen dan vektor U2 matriks koordinat vektor U2 B aksen sama dengan min 1 2 1 min 1. Perhatikan bahwa PQ sama dengan 1 2 1 1 dikali min 1 2 1 min 1 sama dengan 1 0 0 1. Itu karena 1 0 0 min 1 itu identitas, maka Q sama dengan P kali inverse F. Baiklah, kita lanjutkan pada sub materi koordinat vektor. Nah, ada teorema 221 yang isinya jika S adalah himpunan V1, V2 hingga VR adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V yang terletak dalam V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 hingga tambah CR VR, tepat dalam satu cara. Bukti teorema tersebut, karena S sama dengan himpunan V1, V2 hingga VR adalah basis untuk V, maka setiap vektor V dalam ruang vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang terletak pada S. Misalkan, V dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama, V sama dengan C1V1 tambah C2V2 hingga tambah CR-VR persamaan 1. Kemudian V sama dengan K1V1 tambah K2V2 hingga tambah KR-VR persamaan 2. Untuk suatu skalar C1C2 hingga CR dan K1K2 hingga KR. Dengan mengurangkan persamaan 1 oleh persamaan 2, maka didapatkan 0 sama dengan C1 kurang K1 V1 tambah C2 kurang K2 V2 tambah hingga CR kurang KR VR. Karena S basis untuk ruang vektor V, maka S bebas linear, sehingga didapatkan C1 kurang K1 sama dengan 0, C2 kurang K2 sama dengan 0, CR kurang KR sama dengan 0, atau C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, dan CR sama dengan KR. Dengan demikian, setiap vektor V dalam ruang vektor V hanya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang terletak pada S tepat dalam satu cara, yaitu V sama dengan C1V1 tambah C2V2 hingga tambah CR-VR. Kemudian, definisi 221. Jika S sama dengan himpunan V1, V2 hingga VR adalah basis untuk ruang vektor V yang berdimensi berhingga, dan V sama dengan C1V1 tambah C2V2 hingga tambah CR-VR adalah pernyataan untuk V terhadap basis S, maka C1, C2 hingga CR disebut koordinat V relatif terhadap basis S. Vektor-vektor koordinat dari V relatif terhadap basis S dinyatakan dengan Vs sama dengan C1, C2 hingga CR, dan
Matriks koordinat dari V relatif terhadap basis S dinyatakan dengan Vs, C1, C2, hingga Cr. Contoh 1. Misalkan S sama dengan himpunan V1, V2, V3 adalah basis untuk dimensi 3 dengan V1 sama dengan 121, V2 sama dengan 290, dan V3 sama dengan 334. Ditanya, A. Carilah vektor koordinat dan matriks koordinat dari V sama dengan 5-19 relatif terhadap basis S. B. Carilah vektor W dalam dimensi 3 yang vektor koordinatnya relatif terhadap S adalah WS sama dengan -1, 3, 2. Penyelesaian untuk yang A. Kita perhatikan bentuk V sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3, di mana diketahui nilai V sama dengan 5-19. Langsung kita masukkan 5-19 sama dengan C1, masukkan vektor V1 121 tambah C2 vektor V2 290 tambah C3 vektor V3 nya 334. Maka diperoleh sistem persamaan linear C1 tambah 2C2 tambah 3C3 sama dengan 5, 2C1 tambah 9C2 tambah 3C3 sama dengan -1, dan C1 tambah 4C3 sama dengan 9. Lalu kita selesaikan menggunakan eliminasi Gauss dengan matriks yang diperbesar, dan hasil akhir matriks adalah 1, 2, 3, 5, 0, 1, min 3 per 5, min 11 per 5, 0, 0, min 1 per 5, dan min 2 per 5. Kemudian, kita bentuk persamaan dari matriks baris ketiga hingga baris pertama, yaitu min 1 per 5 C3 sama dengan min 2 per 5. Maka diperoleh nilai C3 sama dengan 2. Kemudian persamaan C2 kurang 3 per 5 C3 sama dengan min 11 per 5. Masukkan nilai C3 sama dengan 2. Maka C2 dikurang 6 per 5 sama dengan min 11 per 5. Diperoleh C2 sama dengan min 1. Kemudian persamaan yang ketiga, C1 tambah 2C2 tambah 3C3 sama dengan 5. Kita masukkan nilai C2 sama dengan min 1 dan C3 sama dengan 2. Maka C1 sama dengan 5 tambah 2 dikurang 6. Diperoleh C1 sama dengan 1. Penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah C1 sama dengan 1, C2 sama dengan min 1, dan C3 sama dengan 2. Jadi, vektor koordinat dari V adalah Vs sama dengan 1, min 1, dan 2. Dan matriks koordinat dari V adalah Vs sama dengan 1, min 1, 2. Penyelesaian untuk yang B. Karena Ws diketahui yaitu min 1, 3, 2, maka W sama dengan min 1 dikali V1 tambah 3 kali V2 tambah 2 kali V3. Maka W sama dengan min 1, masukkan V1 yang diketahui 121 tambah 3, V2 yang diketahui yaitu 3 kali 2 90 tambah 2 dikali V3 yang diketahui yaitu 334. Maka didapat W sama dengan min 1 min 2 min 1 tambah 6 27 0 tambah 6 68. Maka W sama dengan 11, 31, dan 7. Kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu S sama dengan himpunan vektor I, J, dan K adalah basis standar untuk dimensi 3. Pertanyaannya, carilah vektor koordinat dan matriks koordinat dari V sama dengan A, B, C. Penyelesaian. S himpunan vektor I, J, K adalah basis standar untuk dimensi 3. Maka I sama dengan vektor 1, 0, 0, vektor J sama dengan 0, 1, 0, dan vektor K sama dengan 0, 0, 1. Karena vektor V sama dengan A, B, C, maka vektor V sama dengan AI tambah BJ tambah CK. V sama dengan A, masukkan nilai vektor I-nya,
A dikali vektor I 1,0,0 tambah B dikali vektor J-nya 0, 1, 0 tambah C dikali vektor K-nya 0, 0, 1. Maka V sama dengan ABC. Jadi VS yaitu koordinat vektornya adalah ABC dan matriks koordinatnya juga ABC. Contoh yang ketiga. S sama dengan himpunan V1, V2, V3 adalah basis ortogonal untuk ruang inner product V. Jika vektor U dalam ruang vektor V, carilah vektor koordinat dan matriks koordinat dari U. Penyelesaiannya, karena S sama dengan himpunan V1, V2, V3 adalah basis ortogonal untuk ruang inner product V, maka vektor U dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3 yaitu US sama dengan U, V1 dikali V1 tambah U, V2 dikali V2 dan seterusnya hingga tambah U, VR dikali VR. Jadi US sama dengan V1, U, V2 dan seterusnya hingga U, VR. Dan matriks koordinatnya adalah US sama dengan U, V1, U, V2 dan U, VR. Selanjutnya kita masuk ke transformasi matriks. Pertama, pengertian transformasi linear atau definisinya. Misalkan T adalah suatu fungsi yang mematahkan ruang vektor V menuju ruang vektor W, maka T disebut transformasi linear jika untuk U, V, anggota ruang V, dan K adalah skalar, berlaku yang pertama TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Kemudian yang kedua, TKU sama dengan KTV. Untuk memudahkan pemahaman kita masuk langsung ke contoh. Suatu transformasi T yang memetakan ruang 2 menuju ruang 1 didefinisikan sebagai T X1 X2 sama dengan X1 tambah X2. Nah, kita mau memetakan X1 X2 ruang 2 dimensi menuju ke X1 tambah X2 1 dimensi. Untuk setiap X1 X2 anggota ruang 2, tentukan apakah T merupakan transformasi linear. Kemudian yang kedua, tentukan hasil transformasi dari vektor 21 dan min 14 terhadap T. Langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, karena tadi kita memiliki dua unsur yaitu X1 X2, maka di sini kita memiliki dua vektor yaitu U dan V, di mana U dan V adalah anggota ruang 2 dan K skalar. Elemen-elemen U1 U2, kemudian elemen V, V1 V2. Kita masukkan definisi yang tadi bahwa T U tambah V apabila dia merupakan transformasi linear maka harus sama dengan TU tambah TV. Nah, kita masukkan TU tambah V, vektor U nya kita masukkan U1 tambah U2, U1 U2, kemudian V nya V1 V2 kita jumlahkan menjadi U1 tambah V1, kemudian U2 tambah V2. Nah, kita lihat fungsi transformasi tadi memetakan X1 X2 menuju X1 tambah X2. Nah, kita lihat bahwa U1 dan V1 di sini, U1 tambah V1 merupakan X1-nya, kemudian ditambah X2-nya U2 tambah V2. Nah, dari hasil ini kita bisa kelompokkan menjadi U1 tambah U2, kemudian V1 tambah V2. Dan ternyata sama dengan TU tambah TV. U1 tambah U2 merupakan TU, kemudian V1 tambah V2 nya TV. Dan yang syarat yang kedua bahwa TKU sama dengan TKU1 U2. Kita masukkan K nya menjadi KU1 KU2. Kemudian kita petakan fungsi T nya menjadi KU1 tambah KU2. Nah, K nya kan bisa kita keluarkan menjadi K U1 tambah U2, kemudian
U1 tambah U2 nya kita kembalikan lagi ke fungsi T nya, jadi K T U1 U2, kemudian ini tadi adalah vektor U, sehingga hasilnya sama dengan K T U. Nah, karena sudah sama, kedua syarat telah terpenuhi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa T merupakan transformasi linear. Kemudian untuk yang kedua, soal yang kedua, tentukan hasil transformasi dari vektor kedua vektor ini terhadap T. Nah, hasil transformasi kita bisa anggap sebagai nilai-nilai vektornya. Kita masukkan vektornya itu tadi 21, maka hasilnya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian yang tadi yang kedua vektor min 1 4, kita masukkan menjadi min 1 tambah 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya matriks transformasi linear, di mana transformasinya itu memetakan dari ruang N menuju ke ruang M. Misalkan T adalah transformasi linear yang memetakan ruang N menuju ruang M, di mana E1, E2, dan sampai ke En adalah standar untuk matriks R atau matriks ruang N, di mana TE1 elemen-elemennya A1 sampai dengan AM, kemudian kolom TE2 nya A12 sampai dengan AM2, kemudian TEN A1N sampai dengan AMN, dan X adalah X1 sampai dengan XN dalam R, dalam ruang N. Maka TX nya adalah kita masukkan elemen-elemen X nya menjadi T X1 E1 tambah X2 E2 sampai dengan XN EN. Kemudian kita bisa keluarkan X1 nya, X1 TE1, dan seterusnya sampai dengan XN TEN. Kemudian kita bentuk lagi menjadi matriksnya. TE1 tadi matriks A1 sampai dengan AM1, kemudian yang matriks TE2 nya, kemudian yang TEN nya. Nah, selanjutnya kita peroleh bentuknya menjadi seperti ini, dimana A1 sampai dengan AM1 di kolom pertama, kemudian A12 sampai dengan AM2, A1N sampai dengan AMN dikali dengan X1, X2, X3 sampai dengan XN. Sedemikian sehingga untuk X1, X2, X3 sampai dengan XN dalam ruang N berlaku TX sama dengan AX. Nah, jadi transformasinya tadi menghasilkan suatu matriks A, di mana matriks A disebut matriks standar, dan vektor-vektor kolom itu yaitu TE1, TE2, dan sampai dengan TEN. Kita masuk ke contoh. Carilah matriks standar untuk transformasi T yang memetakan ruang 3 menuju ke ruang 4 yang didefinisikan dengan T X1, X2, X3. Nah, ini ada ruang 3, kemudian ke ruang 4, di mana X1 sampai X2, kemudian X1 kurang X2, kemudian X3 dan X1. Penyelesaiannya kita bentuk vektor kolomnya. Yang pertama TE1, di mana elemennya itu si X1 nya sama dengan 1. Kemudian TE2, di mana X2 nya yang sama dengan 1. Dan yang TE3, X3 nya sama dengan 1 dan yang lainnya 0. Kita masukkan X1 nya sama dengan 1, maka untuk yang pertama 1 ditambah 0 menghasilkan 1. Kemudian yang kedua 1 kurang 0 sama dengan 1. Kemudian yang ketiga X3 nya 0 dan X1 nya adalah 1. Kemudian untuk yang TE2 kita masukkan X1 nya 0, X2 nya 1, maka 0 tambah 1 1. Kemudian 0 dikurang 1 min 1. Kemudian X3 nya 0,
dan X1 nya 0. Untuk TE3 di mana X3 nya bernilai 1, maka X1 tambah X2 nya 0, X1 kurang X2 nya 0, X3 nya 1, dan X1 nya 0. Jadi matriks standar yang diperoleh adalah kita bentuklah matriks A dari kolom-kolom vektor TE1, TE2 sampai dengan TE3 ini, dimana membentuk ini tadi kolomnya, kolom 1101, kemudian 1 min 1 0 0, kemudian 0 0 1 0, sehingga menghasilkan matriks A, matriks standar A. Nah, berikutnya, bagaimana dengan transformasi yang memetakan ruang V menuju ke ruang W? Nah, jika untuk setiap transformasi linear yang memetakan ruang N menuju ruang M dapat dinyatakan sebagai transformasi matriks, bagaimana untuk sembarang transformasi linear jika dari ruang vektor V menuju vektor W secara umum? Nah, kita misalkan V berdimensi N dengan basisnya yaitu U1, U2 sampai dengan UN, dan W-nya berdimensi M dengan basisnya B aksen V1, V2 sampai dengan Vm. Maka anggota X, sebagian X adalah anggota ruang V, di mana XB anggota ruang N, dan TX B aksen anggota ruang M. Jadi proses pemetaan X ke TX akan menghasilkan pemetaan ruang N ke ruang M dengan memetakan XB ke TX B aksen, sehingga pemetaannya menggunakan perkalian dengan matriks A. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Matriks A berbentuk A sama dengan TU1 B aksen, TU2 B aksen, sampai dengan TUN B aksen. Matriks A disebut matriks untuk T yang bertalian dengan basis B dan B aksen dan disimbolkan dengan TB B aksen. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan T memetakan ruang 2 menuju ke ruang 2, juga ada transformasi linear yang diidentifikasikan dengan T X1 X2 sama dengan X1 tambah X2 min 2X1 tambah 4X2. Carilah matriks T terhadap basis B U1 tambah U2, di mana U1 nya 1 1 dan U2 nya 1 2. Nah, penyelesaiannya kita bentuk vektor kolomnya yaitu TU1, di mana tadi sudah ditentukan basisnya U1 1 1 1. Nah, kita masukkan T 1 1. Kemudian kita masukkan ke fungsinya tadi, fungsi pemetaannya, di mana X1 nya 1, X2 nya 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian min 2 dikali 1, min 2 ditambah 4 dikali 1, 4, min 2 tambah 4, 2. Nah, kemudian untuk yang kedua, TU2, kita gunakan basis yang kedua yaitu 1 2, di mana menyatakan X1 nya 1, kemudian X2 nya 2. Kita masukkan ke fungsinya 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian min 2 kali 1, min 2 tambah 4 dikali 2, 8, jadi 8 min 2 ditambah 8 sama dengan 6. Nah, kita ambil yang pertama, TU1 nya yaitu 2 2 sama dengan C1, kita misalkan C1, kemudian ininya vektor-vektor kolomnya 1 1 dan 1 2. Diperolehlah C1 ditambah C1 ditambah C2, C1 kali 1 C1, kemudian
dikali 1 C2 sama dengan 2. Nah, yang kedua C1 dikali 1 C1, kemudian C2 dikali 2 2C2 sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa buat persamaan ini kita ubah ke dalam matriks menjadi, kan ini 1 1 2 1 1 2, kemudian 1 2 2 1 2 2. Menggunakan operasi baris elementer kita peroleh 1 1 2 0 1 0, dimana baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. Kemudian yang ini 1 0 2 1 0 1 0, dimana baris pertama kita kurangi dengan baris kedua. Nah, selanjutnya tadi kita gunakan TU1, sekarang kita gunakan TU2 nya, yaitu 36, vektor 36. Nah, kita misalkan K1 K2 sebagai variabelnya, variabel bebasnya. K1 1 1, kemudian K2 ditambah K2 1 2. K1 dikali 1 K1, kemudian K2 dikali 1 K2, maka K1 tambah K2 sama dengan 3. Kemudian K1 dikali 1 sama dengan 1, K2 dikali 2 sama dengan 2 K2 sama dengan 6. Nah, persamaan ini kita ubah lagi ke matriks menjadi 1 1 3, kemudian 1 2 6. Kita gunakan operasi baris menjadi 1 1 3 0 1 3, kemudian dicernakan lagi menjadi 1 0 0 0 1 3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa yang pertama tadi bahwa C1 nya sama dengan 2 dan C2 nya sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh C1 sama dengan 2 dan C2 sama dengan 0, maka TU1 untuk basis B sama dengan 2 0. Kemudian dari variabel K ini kita peroleh K1 sama dengan 0, kemudian K2 sama dengan 3. K2 sama dengan 3. Maka TU2 basis B-nya 0 3. Jadi matriks T terhadap basis B adalah, nah, tadi ini kita anggap sebagai kolom-kolomnya, yaitu TU1B sampai dengan TU2B, yaitu 20 dan 03. Jadi matriks yang A yang terbentuk adalah 2 20 03.